Shalom, selamat berbahagia saudara yang dikasihi Tuhan dan terus diberkatinya. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya pada hari ini Minggu 25 Agustus 2024. Selamat hari Minggu. Sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur bahwa Engkau terus menyatakan cinta kasih-Mu. Bahkan dimanapun kami berada, Tuhan terus mengasihi kami. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengar firman-Mu. Kami berdoa, hikmat-Mu menopang kami, sehingga memahaminya di dalam Kristus. Amin. Efesus pasal 5 ayat 20 sampai 33. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, melalui firman ini kita bersama merenungkan tema kasih mendahulukan yang lain. Pak kamase undoloanan tosenga. Dunia hari ini mengutamakan kompetisi. Semua orang berlomba-lomba menjadi nomor satu. Bahkan gereja sekalipun menjadikan lomba sebagai cara untuk terus memikat orang datang ke gereja. Padahal lomba membuat kita menyaingi yang lain. Tentu saja ini hanya lomba. Namun itu semakin menegaskan bahwa dunia hari ini adalah dunia kompetisi. Apa kata firman Tuhan tentang hal ini? Bacaan kita seringkali dibacakan dalam ibadah perkawinan. Lalu bagaimana merenungkan teks ini tanpa harus dalam ibadah perkawinan? Penggalan bacaan ini dimulai dari ayat 20 untuk melihat secara utuh maksud dari ayat 22 dan 3 sampai 33
tentang relasi istri dan suami. Ayat 20 dimulai dengan perintah untuk saling merendahkan diri. Tindakan tersebut menasihatkan untuk saling mendahulukan yang lain. Perintah untuk menundukkan diri pada dasarnya berarti mendahulukan yang lain. Allah sendiri telah menjadi contoh itu. Ia telah mengikat kita satu sama lain sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menghindari ketundukan. Di dalam ketertundukan satu sama lain, kasih Allah mewarnainya sehingga tidak ada kekerasan dan penghancuran di sana. Tunduk kepada sesama dalam rangka kasih Allah berarti kita mengarahkan hidup kita kepada Kristus yang mengurai pribadi yang ganas karena dosa, sehingga kita tidak menolak untuk memikul kuk, merendahkan kesombongan, sehingga kita melayani sesama kita. Saudara-saudara, marilah kita hidup mendahulukan yang lain, karena dengan itu kasih semakin hari semakin besar. Dunia membutuhkan kasih yang tidak kompetitif. Kompetisi hanya akan membuat kita mengalahkan yang lain. Akan tetapi, kasih membesarkan kasih bagi sesama. Karena itu saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan mengasihi kita. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap cinta kasih-Mu yang boleh kami alami. Hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Biarlah kami boleh menyatakannya dalam kehidupan persekutuan kami, dalam ibadah-ibadah kami, sehingga kami terus hidup menyatakan kasih Tuhan. Kami hidup saling mengasihi di dalam kasih-Mu. Amin.